Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini bersama-sama diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di masjid, tempat yang dimuliakan oleh Allah, bersama Majelis Rasulullah Malang, yang moga-moga bisa menambahkan keimanan kita, kecintaan kita, mahabbah kita kepada Allah, mahabbah kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan moga-moga kelak kita nanti di yaumil qiyamah kita layak untuk masuk dalam rombongan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah bil khusus guru kita Al-Habib Muhammad bin Anis bin Syahab dan para habaib, sesepuh habaib Kota Malang yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu karena Masya Allah banyak sekali malam ini, dan para kiai, moga-moga beliau-beliau semua sehat afiat, panjang umur fi taatillah, hingga tetap bisa membimbing kita, tetap bisa mengarahkan kita, mengajarkan syariat agama Allah kepada kita dengan cara yang benar, hingga kita layak untuk menyandang gelar sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, beliau Al-Habib Muhammad bin Anis bin Syahab ini, Masya Allah, ayahanda beliau juga tadi diceritakan juga luar biasa. Dan Ana sering sampaikan juga kalau majelis bersama beliau, Ana ingat ketika pulang dari Hadramut tahun 2003, Ana belum punya kemampuan untuk ceramah. Yang pertama kali memotivasi dan menyemangati saya ini ayahanda beliau. Waktu itu anak ingat betul, sampai dikatakan ente ngomong gini, ente ngomong gini, ente ngomong gini, dan alhamdulillah setelah itu tidak demam panggung lagi berkat ayahnya beliau, Masya Allah. Dan beliau bin Syahab asli tanpa perlu tes DNA, insya Allah. Alhamdulillah, tadi juga sempat disinggung tentang ta'alluq, bagaimana keterikatan hati kita kepada sang guru. Ya, kebetulan sekarang juga adalah momen dari haul guru kita Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, yang alhamdulillah juga Ana sempat mengalami dengan beliau 2 tahun, karena beliau angkatan pertama, Ana kebetulan angkatan ketiga. Jadi beliau tahun 94 dan Ana tahun 96 datangnya ke Tarim. Jadi beliau sebelum perang, Ana setelah perang. Dan masa-masa itu kita memang masa-masa yang berat, masa-masa yang belum ada Darul Mustafa, dan belum ada bayangan tentang Darul Mustafa juga, dan belum ada pembicaraan juga tentang Darul Mustafa. Waktu itu kita masih nyewa, Habib masih nyewa satu rumah, ada 2 tempat di Mbet sana dan di Masjid Taqwa, 2 tempat itu aja. Dan Ana sering ngobrol sama beliau Habib Munzir dan juga tahu kesehariannya. Kita kan sama-sama, karena waktu itu sedikit, anak Indonesia cuma berapa orang aja. Yang luar biasa dari beliau ini adalah ta'alluq ini tadi. Adalah keterikatan hati beliau dengan gurunya Habib Umar. Yang luar biasa, dan cinta dan mahabbahnya luar biasa. Ana ingat satu cerita yang pada waktu itu Ana juga di situ. Jadi waktu awal-awal kita di sana ini masih gencar-gencarnya beberapa kelompok di sana yang ya bisa disebutkan yang suka mengkafirkan lah ya. Itu mereka main fisik, bahkan main pakai senjata juga. Pernah waktu itu bahkan kita ketika Habib mengadakan maulid di satu masjid, Ana hadir juga. Itu mereka mengintimidasi dari luar, mereka menyuruh anak-anak kecil untuk melempari kita dengan batu, kayak dirajam gitu. Ana waktu itu juga kena batunya, tapi Habib Umar tetap tidak bergeming. Dan yang luar biasa itu dari Habib Munzir ini pada suatu waktu ya di tempat yang sama,
ada orang dari kelompok mereka yang ekstrim ini ya, maksudnya yang suka mengkafirkan tadi itu. Kan di sana senjata bebas. Ketika Habib lagi ceramah, tahu-tahu mereka dari satu orang ini berdiri sambil bawa senjata, dan senjata itu dikokang ditodongkan ke Habib. Waktu itu ada beberapa ashab dari Baydha yang memang dulunya adalah askar tentara, loncat mereka dengan menghadang di antara Habib dengan orang yang nodong tadi, dan Habib dibawa keluar. Yang luar biasa dari Habib Munzir ini, Habib Munzir waktu itu sakit, beliau suka sakit, kakinya kadang-kadang suka tidak bisa jalan, sudah sering sakit-sakitan, anak tahu itu. Dikabarin bahwa Habib Umar ditodong di masjid apa namanya itu, dekat ini apa ya Allah namanya lupa, Masjid BR ya, Masjid BR, di Masjid BR todong. Beliau waktu itu di rumah di yang disewa sama Habib ini. Begitu dengar Habib ditodong, sakit ini, loncat beliau ngambil pisau, lari dengan keadaan sakit itu padahal, lari berusaha untuk melindungi Habib. Sudah lupa sakitnya, padahal tadinya sudah benar-benar tidak bisa jalan. Ini satu cerita dari banyak cerita yang Anda tahu dengan bagaimana cintanya beliau dengan guru kita Habib Umar. Sampai Habib kan suka menyuruh berdiri anak-anak santri di sana itu untuk takalam berbicara. Ya macam-macam yang bicara kan. Setiap Habib Munzir yang bicara, pernah waktu itu Habib Munzir disuruh berdiri dan ceramahnya cuma berapa kata saja langsung semuanya nangis. Maka itu dikatakan Sultanul Qulub, ya benar juga, karena dia mengatakan dari hati. Waktu itu dia bilang, dari bahasa Indonesianya ya, dia mengatakan kita ini harus hormat dengan Darul Mustafa, dan sebetulnya ente tahu enggak, ya ashab ngomong sama kita, wahai teman-teman, ente tahu enggak, hakikat Darul Mustafa ya beliau ini, sambil nangis, semuanya nangis dengan kata-kata beliau, padahal cuma berapa kata toh, karena memang hati, mainnya hati. Kenapa kok seperti itu? Karena ta'alluqnya dan cintanya kepada guru. Kita pun akan demikian kalau kita cinta dan ta'alluq dengan guru kita yang benar-benar tapi ya. Dan alhamdulillah kita punya guru Habib Umar, Masya Allah, beliau dapat itsbat dari ulama besar, para habaib besar, bahkan orang-orang luar biasa lah. Beliau orang yang luar biasa dan bisa membawa kita kepada Allah dengan benar. Maka itu ketika orang santri-santri beliau ta'alluq dengan beliau, jaminan sudah, jaminan mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Termasuk guru kita Habib Munzir ini keistimewaan beliau, ta'alluqnya, yang insya Allah mungkin bisa Anda katakan ya, pada waktu itu tidak ada yang menyamai ta'alluqnya Habib Munzir ini dengan Habib Umar, tidak ada. Ya yang cinta sama Habib ya semuanya cinta ya, cuman yang sedemikian gedenya, sedemikian besarnya sampai tidak mikir dirinya, sampai tidak mikir sama dirinya sendiri. Itu insya Allah Habib Munzir yang luar biasa, yang lainnya ya Masya Allah juga. Karena memang ta'alluq dengan guru ini penting, nurut sama guru juga penting. Walaupun kita tetap tidak boleh buta tentang itu. Kita cinta dengan guru tapi bukan cinta buta, dalam arti kita tetap punya pegangan dan landasan, yaitu tauhid dan syariat. Ketika guru kita melanggar syariat, melanggar tauhid, maka kita tidak bisa kita cinta. Tidak bisa kita mentafsirkan sesuatu yang jelas hukum secara zahir salah, kita menafsirkan yang menjadi benar, nggak bisa. Dan selama ana dengan Habib Umar, ana di sana ya sebentar sih, tidak lama, tahun 96 sampai 2003, berapa tahun? 7 tahun. Itu tidak pernah melihat beliau melanggar syariat, bahkan melanggar makruh pun enggak. Ada satu cerita yang bukan Anda lihat sendiri, Habib Ali Jufri yang cerita. Waktu kalau tidak salah di Mesir apa di mana, di airport itu ada air minum yang kalau minum itu pakai berdiri. Air minum itu dipencet keluar airnya, minumnya berdiri. Nah Habib waktu itu haus, tidak ada gelas, tidak ada apa. Ya waktu itu kan beliau waktu zaman-zaman awal kan yang ngawal, yang jemput itu tidak sebanyak kayak sekarang. Itu beliau berusaha minum dengan duduk, repot karena ini posisinya kan berdiri, tahu kan yang berdiri itu. Nah ini beliau dengan berusaha duduk, ya apa caranya, ya basah semua. Terus Habib Ali mengatakan, ya Habib kok repot amat, bahasa kita nih, kok ribet amat sih, kalau berdiri kan bisa. Habib Umar mengatakan, hadza sunnah nabiyak ya Ali, ini sunnah nabimu wahai Ali.
Jadi menjaga sunnahnya luar biasa. Menjaga sunnahnya, makruhnya sama sekali sudah tidak ada insya Allah. Menjaga sunnah, cara makannya, cara minumnya, cara jalannya beliau Habib Umar ini dan sebagainya. Maka itu ketika ta'aluk dengan guru yang benar yang bisa membawa kita kepada Allah, kita katut. Dan kita taat kepada guru-guru kita yang seperti itu, ya insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Ada satu cerita tentang masalah ta'aluk dan taat sama guru selama tidak melanggar hukum syariat ya. Ada insya Allah Syekh Sa'ad Ba'syan ceritanya itu kalau nggak salah. Beliau ada seorang ulama, alim, alamah, tapi ada majdubnya, ada jadabnya. Beliau ini yang ngarang kitab Bushrul Karim, syarah daripada kitab Muqaddimah Hadramiyah yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal, alim alamah. Dan Bushrul Karim ini kitab pegangan yang luar biasa memang isinya. Suatu saat ada seorang santri beliau datang ke beliau dengan membawa syakwa, membawa pengaduan, sambatlah bahasa kita. Ya Syekh, anak ini punya tiga masalah, tiga qadhiyah. Apa? Yang pertama ya Syekh, anak ini punya anak 3, perempuan semua, tapi belum ada yang lamar. Karena umumnya masyarakat itu kayaknya tidak tahu kalau anak punya anak perempuan. Karena jarang keluar, kalau keluar pun bercadar. Padahal jamalah semuanya, cantik-cantik semua. Ini di Aden ya. Tapi tidak ada yang lamar. 3 putri saya. Yang kedua ya Syekh, anak sama Harim, sama yang punya istri, itu sampai sekarang belum haji. Karena tidak ada duit. Dan yang ketiga, rumah anak ini perlu renovasi. Sudah waktunya renovasi karena sudah ini turunan keberapa begitu, mungkin sudah mulai ini ya. Tapi anak tidak punya duit, mau haji tidak punya, mau ini tidak punya. Jadi anak 3 masalah. Ini santri Masya Allah ada 3 masalah langsung sambat sama gurunya. Kemudian saya Sa'ad Ba'syan, ada jadabnya saya saat ini, mengambil kayak kalau bahasa kita mungkin kayak korek gitu, dikasihkan kepada orang ini, bahasa kita ya, obongen omamu, harik baitak. Kalau kita gimana tuh? Ini gak apa-apa tak sih, cocok kurang ngopi. Tapi orang zaman dulu kan Masya Allah, karena mereka ini Masya Allah sama gurunya samaan wa ta'atan, karena guru-gurunya juga bukan guru yang melanggar syariat. Kalau kita kaji dalam sudut pandang syariat pun, masalah membakar rumah ini sebenarnya tidak ada pelanggaran loh. Rumah bakaran ya, pulang tidak pakai ngomong anak istrinya, diobong dari luar, baru kemudian dia manggil anak istrinya. Ya kaget, namanya rumah kebakar, panik yang di dalam rumah, keluar semuanya, si anak-anaknya sama istrinya keluar, tidak pakai cadar, lupa wis orang namanya orang panik. Lah orang kampung ada kobongan, metu kabeh, cuman waktu itu tidak ada yang selfie. Kalau sekarang anak seperti itu langsung selfie DC ya, baru diselamatkan. Rame geger, tahu-tahu ada satu orang dekat, iku anak sopo? Anakku sing gede. Gurung rabi, turun. Tak apa ya, takkan anakku. 1. Datang lagi 1, iku anak sopo? Anakku, 3, iya. Gurung rabi, sing siji wis dijaluk kurang loro. Ya sing iku tak pek mantu, omamu jarno kobong tek, tak bangun anyar. Jarno tek wis, tak bangun anyar. Tak renovasi, tak bangun mulai itu. Datang lagi 1 lagi, iku anakmu ya, iku nikah yang bungsu, yang kecil. Yes, tak pek mantu, kon ambek bojomu tak hajekno. Subhanallah. Coba Habib Muhammad tolong nanti di suruh santri-santrinya ojo omah wis ngopong HP. Ngopong HP ngelebokno dhuwit nang kotak amale mikir. Ngopong HP mana? Gurung lunas cicilane maksudnya.
taat sama guru selama tidak melanggar syariat. Dan banyak loh itu cerita-cerita tentang bagaimana seseorang yang mendapatkan hal yang luar biasa karena taat sama gurunya. Kiai-kiai kita zaman dahulu, kisah-kisah kalau kita baca manakib-manakib sejarah beliau, taat sama guru, khidmah sama guru. Bahkan ada yang cuman membalikkan sandalnya gurunya, karena dia orang gara-gara itu saja sama takzimnya sama gurunya, jadi kiai gede. Ada satu orang habib yang dia ini kurang mampu untuk dia baca kitab atau apa gitu ya, kurang mampu untuk baca kitab, kurang mampu nahunya maksudnya. Dan dia khidmah sama gurunya, masya Allah, kalau sama gurunya ta'aluk gitu, suka bersihkan kamar gurunya, tempat, hasil khidmah luar biasa. Tapi kalau belajar tidak bisa, tidak mampu, dia tidak mampu mencerna. Setelah gurunya wafat, dia bersihkan kitabnya gurunya, masih khidmah. Iseng dia mungkin ngambil salah satu kitab itu, dibuka, dibaca, paham. Akhirnya jadi ulama besar. Habib Alwi bin Syahab juga demikian. Awal-awalnya dulu Habib Alwi ini bagian gawe no kopi. Bikin kopi di majelisnya Habib Abdurrahman Masyhur Sahibul Bughiyah. Bikin kopi dengan racian beliau yang terkenal, racian itu sampai sekarang dipakai di Masjid Surur. Ya racian khas gitu ya, racian khas. Bikinkan kopi, bukan ngaji loh. Konco-koncone ngaji, dia bikinkan kopi. Khidmah sama gurunya karena takdim sama gurunya, ta'aluk sama gurunya. Sampai suatu saat, ya namanya anak-anak muda pada waktu itu ya kan suka apa? Diguyoni dengan dijuluki Sahibul Qahwa. Agak gimana gitu dia. Datanglah ke Habib Abdurrahman Masyhur, Beb, anak udah mau pamitan, mau berhenti bikin kopi, anak tak ikut ngaji. Ya kenapa? Nggak enak, anak suka dijuluki Sahibul Qahwa gini gitu. Apa jawab Habib Abdurrahman? Itu tetap bikin kopi, bayaji waket bakal datang suatu waktu, kamu nanti yang bakal gantikan aku. Sam'an wa ta'atan loh. Kalau secara logika, ya ganteni koyo apa nggawe kopi. Ilmu itu kok endi? Ya ilmu kopi iki. Kan logika kan nggak masuk akal loh. Ya apa caranya bisa gantikan gurunya loh, Sahibul Bughiyah loh, tidak main-main, alim alama. Gantikan gurunya, sedangkan dia tidak taklim, cuman suruh bikin kopi dok, nanti bakal gantikan gurunya. Logika nggak masuk ya. Kalau mungkin kita kalau digitukan sama guru kita, bakhir sampai kita gak apa-apa rek, gak bahaya tak. Akhirnya benar, setelah Habib Abdurrahman Masyhur wafat, yang gantikan di Masjid Surur itu, di madrasahnya Habib Abdurrahman Masyhur ini, Habib Alwi yang gantikan, bayangkan. Dan banyak lagi cerita-cerita bagaimana ta'aluknya seorang murid kepada guru. Tapi kita cuma punya koridor, yaitu tadi, barometer kita syariat. Barometer kita syariat. Bukan kita cinta buta dengan fanatik buta dan percaya buta hingga ketika guru kita melakukan hal yang kita bukan membahas guru kita Habib Umar, enggak, kita tahu sendiri beliau seperti apa. Maksudnya ketika Anda belajar sama orang lain atau gimana, kemudian orang tersebut menyuruh kita untuk melakukan sesuatu atau dia menyontohkan kepada kita melanggar syariat, ya sudah, enggak bisa kita ikuti. Yang paling utama itu syariat, Allah dan Rasul, sudah baru guru. Tapi alhamdulillah guru-guru kita alhamdulillah insya Allah dalam syariatnya mereka berpegangan yang luar biasa. Habib Umar ini masya Allah, Habib Mundir juga, anak tahu sendiri bagaimana, anak 2 tahun sama beliau. Jadi 96 anak sampai beliau pulang tahun 98. Dan waktu itu juga ada cerita juga waktu pulang itu, anak ingat itu. Tahun 98 belum ada kejadian ini, kejadian apa? Mei ya. Yang kejadian macam-macam ninja itu, yang bunuh-bunuhan itu, belum ada itu. Jadi awal-awal masih sudah rencana planning Habib Umar akan nganterkan anak-anak Duf'al Ula ini termasuk Habib Muntir untuk pulang ke Indonesia. Ya, terus datang tidak lama Habib Abdul Maula bin Yahya. Beliau majudub, masya Allah, majudubnya luar biasa.
Beliau tahu-tahu ngomong, ana ada di situ. Jadi ana tahu benar, bukan katanya. Beliau ngomong, jangan pulang. Ente orang jangan pulang. Ngomong sama Habib Umar, enggak jadi pulang. Terus beliau ngomong, sampai Urdun balik aja. Sampai Yordania maksudnya, Yordania balik aja ke Tarim, jangan pulang, nanti bakal ada kital, ada pembunuhan, bakal untuk ulama-ulama itu orang bakal dibunuhin. Ini dia ngomong gitu. Padahal enggak ada apa-apa di Indonesia ini. Enggak ada kejadian apapun. Kaget anak-anak, takutan semua. Waduh, ini yang ngomong bukan sembarang orang, ini Habib Abdul Maula. Memang mencetub. Dan memang tidak ada kejadian apa-apa waktu itu. Akhirnya mereka ngomong sama Habib, anak-anak ashab ini. Anak ashab Qudamah ngomong sama Habib, kata Habib, la takhufun ana ma'akum. Jangan takut kalian, aku sama kalian kok. Jangan takut. Bismillah. Ta'alluqnya si ashab kita ini, para santri-santri tersebut dengan gurunya yaitu Habib Umar yang luar biasa. Padahal ini kejadian yang diyakini oleh mereka pasti akan terjadi. Tapi ketika gurunya mengatakan begitu, bismillah. Berangkat. Kalau kita tidak ada ta'alluq sama guru kan ya kita tunda toh. Tapi ketika ta'alluq akhirnya gimana? Tidak ada kejadian itu yang menimpa satupun dari para senior-senior kita, para dufal ulab angkatan pertama ini. Tidak ada satupun yang terkena imbasnya. Tidak ada satupun. Padahal ketika mereka pulang, kemudian berita ini, kejadian ini, setelah mereka pulang. Tapi tidak ada satupun yang terkena imbasnya. Tidak ada efeknya, tidak ini, semuanya selamat. Berkat ta'aluk dengan guru, cinta dengan guru, ini penting. Karena ketika kita tidak mencintai seorang guru yang mengajarkan ilmu kepada kita, maka juga kita akan susah masuk ilmu tersebut. Modal yang luar biasa bagi ulama-ulama zaman dahulu, mereka bisa cepat naik, mendapatkan keutamaan, kemuliaan dan sebagainya, itu karena cintanya kepada guru. Hingga masuklah apapun yang disampaikan oleh gurunya tadi. Kalau kita cintanya mungkin separuh-separuh, ya kita mungkin akan menimbang dulu setiap apa yang masuk, kita masih ada penolakan di hati kita. Setiap apapun yang disampaikan kepada kita masih ada penolakan di nafsu kita. Tapi kalau orang-orang yang mahabbah sama gurunya, ta'aluk sama gurunya, masuk apapun sudah. Hanya dia punya satu barometer syariat tadi. Tapi selama itu tidak menyentuh itu, maka semuanya diterima. Dan kemudian satu lagi, tidak ada ta'asobiyah, dalam arti asobiyah yang menyatakan gurunya paling benar, yang lain salah. Enggak, beliau tetap, orang-orang yang ta'aluk sama guru ini ya, tetap sama gurunya mereka ta'aluk dan tidak pernah menghina dan merendahkan dan menyalahkan guru yang lain. Walaupun ada metode yang berbeda. Habib Umar punya metode dakwah, yaitu yang sekarang ini, yaitu Jalsa Isnan ini. Asal muasal dari Jalsa Isnan ini kita Habib bikinnya itu di pasar. Ya, di pasar, di depan Gosar itu sukanya, dan keliling kadang-kadang di beberapa tempat. Ini di sini, nanti di sini, setiap malam Senin. Setiap Senin malam ya, Senin malam Selasa. Malam Senin ada masjid di Surur. Itu metode seperti itu ada beberapa yang tidak setuju, bukan tidak suka, tidak setuju. Karena metode ini memang metode baru. Ya, metode baru yang tidak ada pada metode dakwah zaman sebelumnya. Tapi yang tidak suka ini tidak menyalahkan. Hanya tidak suka begitu aja sudah. Tapi tidak menyalahkan, ini keliru, tidak boleh dakwah ke pasar itu, ngapain dakwah ke pasar? Enggak. Ya itu metodenya dia, ahlan wasalan, cuman enggak cocok. Ya, sama-sama tidak ada masalah gitu loh. Tidak ada masalah sama sekali karena sama-sama punya misi, tetapi media dakwahnya, manhaj dakwahnya berbeda. Tapi tidak ada masalah. Ini cocoknya, ana cocoknya dakwahnya ke gini caranya. Terus antum cocoknya begitu, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dan santri-santrinya pun juga tidak masalahkan seperti itu. Menghormati, bahkan ada yang kesini disilahkan untuk majelis ke sana, silahkan. Kalau waktunya di sini kosong, silahkan ke sana. Yang sana silahkan ke sini, tidak ada masalah. Itu yang benar, ta'aluk sama guru yang benar, bukan terus mengkotai gurunya dengan menyalahkan yang lain dan merendahkan yang lain, bukan. Selama mereka punya dalil yang tidak
menyimpang dari syariat jelas secara hukum, hanya metode dan manhaj saja yang berbeda, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, jadi asobiyah ini, fanatik ini memang harus ditauhid. Tapi kalau di taklim, muta'alim atau apa segala macam itu jangan seperti itu. Ada batasan Mas Ian. Kalau di tauhid ya sudah, baku, lakum dinukum waliyadin. Baku sudah. Asobiyah, la ilaha illallah, itu asobiyah yang wajib, fanatisme wajib kalau dalam tauhid. Di luar itu jangan. Tapi kita tetap ta'aluknya dengan cara tadi ya. Dan insya Allah ketika kita benar-benar ta'aluk hati kita kepada guru kita, dalam hal ini antum-antum semuanya ta'aluk dengan guru kita lah Habib Muhammad bin Anis, yang beliau punya sanad nyambung ke guru kita Habib Umar, insya Allah selamat kita, tenang hati kita, nyaman hidup kita, dan ada jaminan ketika kita betul-betul seperti ini ta'aluknya, insya Allah kita nanti akan bersama-sama dipanggil oleh guru kita Habib Umar masuk ke dalam rombongan Nabi kita Muhammad SAW. Karena rombongannya Nabi ini rombongan yang dijaga ketat, tidak bisa sembarangan kita bisa masuk nanti di yaumil qiyamah. Tapi di dalam rombongan ini banyak panji-panji berkibar. Dalam artian apa tafsirannya ini? Penafsirannya ini adalah banyak kelompok yang masuk ke situ. Banyak, kalau bahasa kita lah, banyak majelis yang masuk ke situ, banyak thariqah masuk ke situ. Tapi poin utamanya adalah ta'aluk dengan Nabi. Ini poin utamanya. Dan ta'aluk dengan Nabi ini tidak bisa kita lakukan kecuali kita melalui ta'aluk dengan guru kita. Bahkan dalam dunia tasawuf tidak mungkin seseorang itu mimpi Nabi. Dalam dunia tasawuf sekali lagi ya, ini dunia tasawuf. Tidak mungkin seseorang itu mimpi Nabi langsung kecuali melalui gurunya. Mimpi gurunya dulu. Entah melalui gimana caranya lah, pokoknya ibtidak awalnya itu seperti itu prosesnya. Tidak serta-merta mimpi Nabi langsung, enggak, tapi melalui gurunya. Itu dalam dunia tasawuf. Intinya sekali lagi, ketika kita ta'aluk dengan guru kita, maka kita ta'aluk dengan Nabi. Dan ketika kita ta'aluk dengan Nabi, sudah dipastikan kita akan masuk ke dalam rombongan Nabi kita Muhammad SAW. Moga-moga kita semua yang hadir dan keluarga kita yang kita cinta, moga-moga nanti dibawa oleh para guru kita masuk ke dalam rombongan Nabi kita Muhammad SAW. Dan moga-moga kita diakui oleh Nabi sebagai umatnya dunia akhirat, dohir dan batin. Dan moga-moga kita semuanya mendapatkan husnul khatimah. Dan moga-moga negara kita Indonesia ini menjadi negara yang aman, tentram, barokah, damai. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala melindungi para ulama kita, para kiai kita, para habaib kita, hingga beliau-beliau tetap bisa membimbing kita dan mengingatkan kita dan bisa mengajarkan kepada kita cara untuk menjadi umat Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini aja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.